buat video. Baik, selamat siang. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu yang sudah bergabung dan juga para senior dan teman sejawat yang sudah bergabung juga pada siang hari ini di telekonseling kesehatan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Dan pada siang hari ini akan dilanjutkan dengan sesi oleh narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Dr. Igusti Putu Sukaaryana, SPPD, konsultan geriatri. Jadi pada siang hari ini akan dipaparkan tentang isolasi pada lansia, mungkin ya dok ya, nanti lebih jauh penanganan COVID-19 pada lansia, seperti itu mungkin. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu mungkin ya, karena waktu kita hanya 1 jam, jadi nanti sambil jalan, sambil menunggu partisipan yang bergabung juga, nanti buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, mau raise hand, langsung konsultasi dengan Dokter Suka, silahkan. Atau mungkin nanti mau menulis di kolom chat juga silahkan, nanti saya bacakan. Dan nanti juga ada survei yang saya mohon mungkin berkenan Bapak Ibu untuk mengisi survei kita, karena ada hadiah menarik juga untuk 2 orang pemenang yang sudah mengisi survei pada sesi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan pada Dr. Suka untuk melanjutkan pemaparan materinya. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih, Reka. Jadi terima kasih kesempatannya. Saya Dr. Suke. Ini adalah acara sebenarnya lebih banyak konsultasi ya. Nanti saya share screen dulu ya. Ada sedikit pemaparan yang mau saya sampaikan. Setelah itu kita akan diskusi lebih jauh ya. Nanti silakan raise hand ataupun mengetik lewat kolom chat, silakan. Jadi ini adalah merupakan suatu yang sangat menarik ya yang digagas ID dan Pasar sama FK ya, tentang bagaimana melakukan telekonsultasi ya. Dan saya, karena saya kebetulan adalah merupakan bidang saya adalah kesehatan usia lanjut, saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana lansia yang mengalami COVID, yang mengalami isolasi mandiri di rumah. Dan kita buka sesi diskusi nanti. Dan diskusi juga akan bisa berlanjut nanti lewat mana saja boleh. Saya juga boleh di WA ataupun konsultasi langsung boleh. Ya, saya ingin sedikit ya memberikan pengetahuan remind. Sebenarnya saya yakin di media sudah banyak sekali, pasti sudah bosan lah mendengar tentang apa itu COVID dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang ingin saya tekankan. Ini ilmunya sudah ilmu lawas nih. Saya rasa kalau dokter-dokter semua sudah tahu, tapi masyarakat saya yakin juga tahu sebenarnya. Ini adalah segitiga epidemiologi sebuah penyakit, bahwa sebenarnya ada 3 hal yang berperan, apalagi untuk saat ini adalah COVID, yaitu agent, host, dan lingkungan. Ini disebut segitiga. Agent itu adalah virusnya, yang sekarang virus COVID ini. Host itu adalah inangnya, kalau dalam topik bahasan kita adalah lanjut usia justru nih ya. Usia lanjut bagaimana? Usia lanjut. Kemudian yang lagi satu adalah lingkungan. Jadi orang menjadi sakit, menjadi berat, ya ketiga-tiganya ini yang akan berperan. Bagaimana lingkungannya, bagaimana dengan virusnya, apakah dia mengalami mutasi, bagaimana dengan kita sendiri, hostnya, apakah imun kita kuat dan lain sebagainya. Ya sebenarnya tinggal diolah di sana aja. Sederhananya seperti itu kalau kita ingin berpikir yang lebih sederhana supaya tidak terlalu rumit mungkin. Coba kita satu-satu dulu ya. Virusnya ya. Virus ini sebenarnya adalah virus RNA ya. Virus itu apa sih sebenarnya?
Dia makhluk kecil yang kadang-kadang kita berpikir dia makhluk hidup apa makhluk mati ya. Karena sebenarnya dia tidak bisa bergerak sebenarnya, tidak bisa terbang, tidak seperti binatang, tidak seperti kita manusia yang bisa kemana-mana, bisa mentarget sasaran, bisa berpikir, bisa istilahnya apa ya, ya berstrategi dan lain sebagainya. Virus nggak bisa seperti itu. Bahkan ada yang bilang virus itu sebenarnya adalah benda mati yang hidup. Nah, benda mati yang hidup susah ya. Jadi sebenarnya dia sangat sangat rentan mudah mati sebenarnya. Tapi kenapa kita kalah dengan virus? Kenapa kita tidak mampu mengalahkan dia? Ini yang menjadi tantangan buat kita, apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang lagi satu adalah kalau lingkungan, bagaimana dengan lingkungan? Ternyata virus ini kalau dihubungkan sekarang dengan lingkungan, dia kalau tempatnya tertutup baru dia bisa lama. Dia maksudnya lama itu ya lama terbang, lama melayang, ya masih sedikit lebih lama hidupnya ketimbang dia kena panas, kena sinar matahari. Jadi ruangan kalau dibuka dia akan lebih cepat mati. Kemudian kalau di tempat keramaian dia akan lebih gampang berpindah satu dengan yang lain. Ya, konsekuensinya cuma karena virus itu kecil sekali, jadi dia bisa jumlahnya bisa banyak, tapi dia sebenarnya bisa cepat mati. Nah, kalau dilihat dari dua hal ini, kenapa bisa menjadi heboh kalau begitu? Padahal kan lingkungan kita lingkungan tropis, udaranya panas, negara kita negara kepulauan. Ya sedikitlah dalam tanda kutip ruangan tertutup, ruangan ber-AC itu sebenarnya kita bisa tinggal buka saja, jendela dibuka semua supaya menjadi lebih nyaman. Ya harusnya kita bisa melawan virus ini dengan baik. Tapi bagaimana dengan host, bagaimana dengan inang lanjut usia, ataupun usia dewasa, ataupun anak-anak seperti yang tadi, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, di sini yang menjadi unik bahwa ternyata ya kalau menurut saya ya kita manusianya sendiri yang menjadi problemnya. Karena kita sendiri yang menyebabkan virus itu menjadi bisa kemana-mana. Manusialah yang membuat virus itu menjadi menyebar kemana-mana. Karena manusianya yang akan bawa. Kita yang akan membawa kemana-mana. Kita yang memang akan mengambilnya di mana-mana. Kita yang memasukkan virus itu ke dalam tubuh kita lewat tangan kita. Atau virus itu terhirup karena di sekitar kita ada orang yang memang menderita tidak menggunakan masker, ya kan? Harusnya kalau kita taat hilangi ya virus itu tidak akan punya tempat dan dia akan mati dengan sendirinya. Cara mudahnya sebenarnya demikian. Dan sayangnya pada lanjut usia itu memang memiliki imunitas yang rendah, penyakitnya banyak, kemudian fungsi organnya sudah menurun, kemudian dia banyak minum obat-obatan yang juga akan menyebabkan adanya penurunan imunitasnya dia, belum lagi masalah psikososial, spiritualnya mereka yang sulit, ya kecemasannya tinggi, apalagi di social distancing dia sendiri dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan dia menjadi semakin down kondisinya. Jadi di mana sebenarnya kuncinya? Kuncinya adalah kesadaran kita, kesadaran masyarakat kita bahwa virus ini sebenarnya seperti ini modelnya. Kita harus optimis semua untuk bisa menghadapi ini dengan baik, dan kita harus bisa melewati semua ini dengan baik. Karena yakinlah sebenarnya kita yang bawa virus itu, orang lain yang menyebarkan ke kita. Jadi kita itu maksudnya ya kita semua masyarakat. Kalau dokter ya hanya sedikit perannya di belakang setelah orang itu sakit mengobati. Tapi bagaimana orang menjadi sakit itu sepenuhnya adalah masyarakat. Jadi masyarakat adalah pahlawan terdepan dan kunci dari kita bebas dari pandemi COVID ini. Kalau tidak akan bisa, akan sulit. Ya, itu prolog sederhana yang bisa saya sampaikan. Nah, saya ingin menawarkan 3 hal yang sederhana untuk lanjut usia, yaitu pikiran, aktivitas, dan nutrisi. Ini adalah hal yang paling sederhana yang selalu saya sampaikan, bagaimana lansia itu menjaga supaya bisa mengatasi yang ini, ya, imunitasnya, komorbid yang banyak, dan lain sebagainya. Ini kita kuatkan. Jadi kekebalan tubuh ditingkatkan dengan berpikir selalu positif. Saya menyampaikan biasanya positive thinking, positive feeling. Apakah sudah
berpikir positif, oh sudah positif. Tapi kalau masih merasakan negatif feeling, ya berarti belum connect ya. Pikirannya masih terlalu dipaksa. Positive thinking, positive feeling. Jadi kita selalu berpikir positif dan kita akan merasakan nyaman, tenang. Nah, berarti kita sudah positive feeling. Aktivitas selalu olahraga, exercise, ya, kegiatan semua dikerjakan dengan baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan nutrisi. Sebenarnya inti sederhananya di sana saja. Kalau kita memahami ini dengan baik, saya yakin semua akan bisa melawan COVID ini dengan baik. Ya, ini adalah salah satu, saya ulang lagi, video yang ingin saya sampaikan. Mari jaga lanjut usia dari bahaya COVID-19. Mengapa COVID-19 berbahaya bagi lansia? Lansia adalah populasi yang sangat rentan. Gejala COVID pada lansia tidak jelas. Pasien lansia yang terinfeksi COVID-19 sangat mudah mengalami perburukan. Data dari WHO menunjukkan 8 dari 10 lansia yang terinfeksi COVID-19 meninggal dunia. Berikut adalah tips untuk menjaga lansia kita dari infeksi COVID-19. Tips pertama, pastikan lansia paham mengenai COVID-19. Apa pengertian COVID-19? Cara penularannya, gejala-gejala apa saja yang bisa muncul, dan bagaimana cara mengatasinya. Tips kedua, pastikan lansia bisa menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, rajin minum air putih dan konsumsi buah-buahan, serta menjaga pola hidup yang aktif. Tips ketiga, terapkan social distancing namun bukan isolasi sosial. Batasi kunjungan orang ke rumah, bantu lansia memahami pentingnya social distancing, dan manfaatkan teknologi untuk tetap berkomunikasi. Tips keempat, dukungan sosial terhadap lansia, antara lain, bantu menyiapkan makanan, memberikan kebutuhan sehari-hari, menjaga lingkungan tetap bersih, serta tetap berkomunikasi melalui telepon atau pesan. Tips kelima, tunda pemeriksaan kesehatan. Hanya pergi ke dokter bila ada kondisi gawat dan pastikan obat selalu tersedia bila mempunyai penyakit kronis. Tips keenam, miliki kontak darurat bantuan medis. Cari informasi terkait akses bantuan medis dan fasilitas kesehatan terdekat. Mari jaga lansia kita tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, singkat saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak berdiskusi. Silakan kalau ada yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Saya kembalikan dulu ke moderator MC, silakan Dokter. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Dr. Suke. Sangat simpel, tapi memang sudah mencakup semua ya. Di videonya tadi juga sudah dijelaskan tips-tips bagi lansia untuk terhindar dari COVID. Baik, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Ataupun yang ingin mungkin bertanya langsung, ataupun mau menulis pertanyaan kolom chat, silahkan. Nanti saya akan bacakan. Ini ada satu, Dok, pertanyaan titipan, Dok, dari Gede Aryadi. Orang tua saya keduanya positif isoman di rumah. Apa yang perlu diperhatikan sebagai tanda bahwa mungkin perlu dirujuk periksa ke rumah sakit? Mungkin kondisi-kondisi seperti apa yang perlu diwaspadai, mungkin diperhatikan ya, Dok, saat lansia ini emang harus dirujuk ke rumah sakit. Ya, pertanyaannya menarik ya. Sederhananya sebenarnya kita melihat lansia itu satu memang tadi sudah saya sampaikan ada 3 ya. Pikirannya coba dijaga dulu, aktivitas sehari-hari sama nutrisi. Kalau terjadi perburukan, biasanya akan mengalami penurunan ini. Yang pertama misalnya tampak murung. Yang kedua, kok lebih banyak di kamar, tiduran saja gitu. Biasanya dia jalan-jalan biasanya. Yang selanjutnya adalah makannya nggak enak, kok tiba-tiba kok nafsu makan jadi nggak ada sama sekali. Nah itu berarti
itu tanda sederhana pada lanjut usia yang menunjukkan istilahnya apa ya, COVID itu sudah mulai menyebabkan gangguan di sistem tubuhnya. Biasanya itu banyak sitokin yang keluar sehingga nafsu makannya turun. Tidak hanya panas, jadi kadang-kadang tidak muncul panas. Itu yang sulit pada lanjut usia. Kalau mungkin di pertama panduan untuk isoman sudah disampaikan Dr. Susilo ya, menyangkut bagaimana menghitung respirasi normal berapa kan, kemudian temperatur berapa, kalau punya saturasi oksigen, oksikometri diukur di rumah berapa, terjadi penurunan enggak. Ini bisa menjadi data objektif benar. Tapi tidak sepenuhnya ini pada usia lanjut. Ditambah yang saya sampaikan tadi adalah hal yang sederhana. Kok nafsu makannya tiba-tiba menurun, tidak enak, lemes sekali rasanya. Nah, kalau begitu segera saja diajak ke rumah sakit karena biasanya butuh cairan, biasanya kekurangan cairan karena tidak bisa maksa minum. Yang kedua nanti infeksinya atau ada infeksi bakteri kadang-kadang ikut dia bergabung dengan infeksi virus. Ini yang kadang-kadang menyebabkan perburukan pada usia lanjut. Jadi itu di samping hal yang standar yang dilakukan yaitu dengan pemeriksaan suhu, kemudian memeriksa saturasi oksigen yang ada di dalam tubuh ya paling tidak ya 95 gitulah, sekitar itu mungkin akan bagus. Kemudian yang bisa dilihat adalah itu tadi aktivitas yang harus dikerjakan, tiba-tiba merasa lemes habis tenaganya. Nah, itu sudah waspada kita. Dan lagi satu adalah asupan nutrisi. Tiba-tiba nggak bisa makan. Pokoknya mual, muntah bertambah. Itu cukup merupakan tanda yang signifikan pada lanjut usia yang menyebabkan harus segera diajak ke rumah sakit. Yang lagi satu adalah tadi pikiran tampak murung, kemudian dia concernnya itu kurang. Kalau ditanya A bisa jawabannya kemana gitu. Kayaknya tidak memiliki konsentrasi yang baik, itu salah satu juga tanda delirium biasanya itu yang kita sebut. Delirium yang awal itu ketidakmampuan memusatkan pikiran. Ini yang harus dipahami, yang kadang-kadang sebagai tanda awal terjadinya perburukan. Kalau sudah fine-fine aja, baik-baik aja, makan biasa, aktivitas biasa, itu biasanya bisa lewat, bagus. Artinya bisa melewati fase isoman dengan baik. Iya. Berarti memang banyak aspek yang perlu diperhatikan ya dokter ya dari lansia itu. Tidak hanya mungkin kalau kita mungkin secara awam kita lihat bahwa pemeriksaan fisik saja. Jadi mungkin dia panas, batuk, kemudian tensi, suhu seperti itu. Tapi memang lebih kepada pikiran sih terutama ya dok ya sepertinya ya. Kalau misalnya lansia itu apalagi sekarang dengan isolasi mandiri hanya diam di rumah mungkin karena sakitnya, belum karena aktivitas yang terbatas, menyebabkan mungkin bisa saja para lansia tersebut stres. Nah, kemudian sambil menunggu mungkin ini ya dok ya, ada pertanyaan. Ini ada lagi pertanyaan dokter. Dari Ngurah Ardi. Apa saja obat atau alat kesehatan yang perlu dipersiapkan untuk isoman orang tua lansia? Apa ada layanan yang bisa datang ke rumah untuk monitor lansia yang isoman? Mungkin alat-alat tadi sudah disebutkan. Ya, tadi alat sudah ya. Paling alat itu sederhana lah. Tensi, ya tadi paling nggak temperatur dan saturasi oksigen lah yang paling gampang. Kalau tensi kadang-kadang memang ada, ya kalau memang bisa silakan disiapkan. Ada yang digital sekarang. Kemudian kalau obat-obatan ya yang pertama adalah obat-obat sesuai dengan penyakit yang sebelumnya diderita tuh mesti terus dilanjutkan saja ya. Artinya kalau ada yang hipertensi, ada yang gula, ya lanjut saja semua obatnya supaya semua penyakitnya terkontrol dengan baik. Kalau obat khusus untuk COVID nanti itu tidak ada yang membedakan antara usia dewasa dan usia lanjut. Jadi sama, protokolnya sama ya. Ini termasuk COVID yang kalau yang isoman kan pasti yang tidak bergejala atau gejala ringan gitulah ya. Itu yang terpenting adalah sebenarnya vitamin aja sih sama. Kalau panas ya paracetamol. Kemudian kalau antivirus bisa diberikan, tetapi ya tidak mutlak kecuali kalau nanti sudah masuk fase yang sedang maupun berat itu mungkin baru. Karena ya memang untuk lansia memang nanti dilihatlah gejala-gejala apa saja yang ada yang dimaksud ringan itu bisa dipertimbangkan apakah perlu antivirus atau tidak.
Tapi multivitamin itu yang meningkatkan sistem imun, itu yang menjadi penting. Vitamin C, vitamin D, kemudian zinc gitu ya. Zinc itu menjadi penting untuk disiapkan di rumah. Tapi tidak cukup hanya dengan asupan vitamin begitu, makanannya juga mesti beragam dan sehat, itu juga hal yang baik untuk dilakukan. Ingat saja pesan saya yang tadi bahwa kadang-kadang asupan vitamin atau apa itu kan sebenarnya bahan baku ya. Tapi pengelolaannya, booster untuk menjadi dia efektif itu tetap nanti ada pengaruh dari pikiran, aktivitas, dan asupan nutrisi itu tetap harus dibangun. Kalau orang yang stres itu susah, stres itu dia kortisol yang naik. Kortisol itu menekan sistem imun. Jadi apa gunanya kita nambahin vitamin kalau ada hal yang akan menekan imun kita. Nah, itu kan jadi kontradiktif dia. Makanya yang sederhana, yang murah, efisien itu kan bagaimana mengelola pikiran, bagaimana kita melakukan aktivitas di rumah. Itu sebenarnya sangat murah, sederhana, dan itu yang harus dibangun dengan baik. Selanjutnya baru kita tambahkan vitamin dari luar. Ini yang sering salah, bahkan ada yang banyak memberikan vitaminnya, semua diberikan, disuruh 4 kali minum sampai usia lanjutnya minum, lansianya gini, aduh ini obat atau apa ini, kayak makan kacang goreng dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan kalau terlalu banyak bukan membuat nyaman lanjut usianya, jadi dia merasa menjadi sakitnya menjadi lebih berat. Itu yang harus dipahami, itu harus dibangun. Kemudian kalau layanan untuk datang ke rumah, ya secara resmi sebenarnya rumah sakit atau vaskes pelayanan tuh pasti menyediakan, ada yang menyediakan layanan untuk home care atau kunjungan rumah untuk monitor lansia. Bisa saja itu, silakan dicari fasilitasnya di mana. Kalau dengan saya juga ada tim, nanti boleh juga menghubungi saya kalau memang butuh dikunjungi ke rumah. Ya. Yang terpenting ya kalau ada keraguan-raguan. Kalau tidak, kalau baik-baik saja ya untuk apa juga dikunjungi dokter. Tapi kalau menambah, supaya kadang-kadang lansia itu kalau udah dikunjungi dokter dia lebih tenang, dia lebih nyaman rasanya kalau sudah ketemu dokternya, nanti baru bisa ini. Ya, oke. Ya, baik. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Sepertinya semakin banyak ini yang bertanya. Jadi nanti kita lebih ke ini ya, Dok ya, konsultasi begitu ya, Dok ya, untuk ininya. Ini dari titipan dari Budi. Berapa dosis vitamin yang dianjurkan? Dan yang kedua, bagaimana dokter memandang anjuran Bapak Gubernur Bali tentang minum kopi pahit dan arak? Karena banyak masyarakat yang percaya dan melakukannya. Silakan, dokter. Waduh, ini kalau masalah, oke, vitamin dulu ya, jangan masalah. Oke, kalau masalah vitamin, ya vitamin ada memang dosis yang ditetapkan itu pada lanjut usia tidak banyak perubahan ya, dosis vitaminnya. Kalau vitamin C ya kurang lebih bisa 500 per 12 jam juga boleh ya. Kalau vitamin D kurang lebih itu 400-an kayaknya, 400-an per hari, 400. Itu ada kemasan biasanya satu tablet, tinggal dipilih saja ya kemasannya, dan biasanya nanti di dosisnya sudah ada yang memang ada yang sekali, ada yang 2 kali itu bisa dipakai. Jadi kalau enggak salah ingat saya sekitar dosisnya sekitar itu. Kalau yang bentuk tablet yang vitamin D, ada yang kemasan yang 1000 itu juga ada, tapi itu yang bentuk yang dikunyah. Yang dikunyah itu juga cukup sekali sehari saja. Ya, itu bisa ditambahkan. Ditambah dengan ya kalau vitamin D berjemur, kemudian asupan dari makanan yang alami, menurut saya itu jauh lebih baik ketimbang yang ekstra. Yang alami jauh lebih baik. Ya, itu yang poin penting yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang setelah dosis apa tadi ya, mengenai anjuran Bapak Gubernur ya. Oke.
Kalau kopi pahit itu, kalau kopi itu tidak pernah dikatakan sebagai faktor risiko untuk sebuah penyakit. Ya, kopi itu sebenarnya memiliki kandungan flavonoid yang antioksidan ada di dalamnya, dan itu sebenarnya menyehatkan buat kita. Hanya dia sedikit iritasi untuk produksi asam lambung. Jadi untuk yang tidak kuat dengan lambung pasti tidak akan tahan. Tapi kalau itu tidak masalah, itu oke saja. Jadi kalau efek ke jantung kemana itu malah dia baik, ke pembuluh darah itu bagus untuk kopi. Ya. Kemudian istilahnya asal yang menjadi kendala adalah kalau ditambahkan gula, kadang-kadang kita tuh kopi itu mana nikmat kalau nggak dikasih gula, justru gulanya yang banyak, kadang-kadang bisa sampai 2 sendok gitu baru kopinya dibilang nikmat. Yang akhirnya berakibat buruk adalah gula tersebut. Ya, gula itu sudah dikatakan ya kita ini termasuk produksi gula yang sangat besar dengan gulanya yang sangat manis dengan kalorinya yang luar biasa dibanding dengan di negara lain. Jadi saya ingat betul tuh kalau kita ke Jepang minum kok gini rasanya aneh sekali kopinya, karena memang mereka membuat gulanya tidak seperti kita, memang dibatas, ditakar, dan pemerintah sendiri sangat concern dengan hal itu. Coca-Cola kalau minum apa di sana beda dengan yang di sini. Di sini tuh luar biasa. Ya, kita harapkan sih sebenarnya pemerintah bisa turun tangan untuk membuat sistem perdagangan makanan minuman itu menjadi lebih sehat untuk masyarakat kita. Itu yang saya tekankan, karena efeknya menurunkan imun. Gula itu menurunkan imunitas kalau kita konsumsi terlalu banyak. Kalau mengenai kalau arak mungkin saya ngomong umum saja. Saya akan bicara alkohol ya, saya tidak ngomong arak. Kalau alkohol itu dia akan baik kalau diminum dalam takaran yang sedikit. Kalau berlebih tidak akan baik. Tapi sama dengan kopi, dia memiliki efek iritasi di lambung. Itu saja yang menjadi problem, ya. Dan alkohol atau mungkin arak, saya yakin dia akan memiliki efek antioksidan juga, ya, yang baik untuk kesehatan. Tapi kalau dikatakan untuk melawan COVID, meningkatkan imun, saya tidak berani menjawab. Karena studi ataupun itu kayaknya belum banyak ada untuk hal yang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tetapi kalau ada yang senang minum kopi, kemudian minum arak, kemudian pikirannya menjadi bersih, positif gitu kan, nah itu beda lagi. Imunnya karena merasa senang, merasa yakin, merasa nyaman, itu akan meningkatkan imunitas. Jadi bukan efek langsung dari kopi. Itu mungkin yang bisa saya jawab sebatas kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki. Masih di mute, Dokter? Baik, maaf. Ya. Baik, itu tadi pemaparan dari Dokter Suke. Mungkin memang dari segi ilmiah memang juga belum ada ini ya, Dok ya, belum untuk penelitian tentang minum arak terkait dengan COVID itu belum banyak ininya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dokter. Kita lanjutkan dari Ibu Swasti Wulan. Ortu saya usia 80-an punya kebiasaan tiap pagi minum madu, apalagi saat anak mantu yang serumah positif COVID melakukan isoman. Apakah aman minum madu seperti itu? Madu juga banyak sekali promosinya ya. Saya sebenarnya kepingin belajar lebih jauh juga tentang madu ya. Kenapa dia menjadi banyak yang merekomendasikan. Tapi yang perlu dicatat adalah jangan berlebih. Itu kunci di hampir semua, apa saja. Jangan berlebih. Kalau jumlah madunya sedikit, oke. Ya memang sedikit jumlahnya. Jangan sampai kita terlalu berfokus bahwa madu ini menyembuhkan semuanya. Arak ini mengatasi semuanya, sehingga kita minum berlebih itu sudah pasti tidak benar ya. Kita dalam dari struktur tubuh manusia itu memang dibuat akhirnya mengkonsumsi beraneka ragam jenis makanan yang ada di sekitar kita. Makin beragam, makin baik.
ya, karena kandungan-kandungan dari berbagai nutrisi dan berbagai elemen atau trace elemen atau komponen-komponen yang ada itu pasti dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh kita sangat kompleks, dia butuh, ada banyak hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Termasuk madu yang alami ini, kalau madunya alami itu menurut saya mungkin ada kandungan-kandungan lain, tidak hanya sekedar kita ngomong kandungan gula. Ada hal lain yang insight di madu itu yang saya yakin berakibat positif untuk kesehatan kita. Jadi kalau minum madu dikasih air hangat, pasti saya yakin jumlahnya tidak banyak. Dibandingin dengan minum gula pasir itu sudah pasti isinya gula saja. Pasti lebih baik mensehat. Tapi kalau dalam jumlah yang besar, ya pasti dia akan meningkatkan gula. Kalau gulanya tinggi, dia akan menurunkan imun. Balik-baliknya seperti itu dia. Ya, balik-baliknya seperti itu. Sederhananya kita buat begitu, jadi silakan aja kalau madu dianggap oke, nyaman, dan saya senang dok ya, hanya segelas isi beberapa tetes minum. Menurut saya sih oke, fine aja, bagus kok, nggak apa-apa. Mungkin itu. Masih di mute dokter Eka. Saya lupa terus dok. Jadi semoga bisa diterima ya jawabannya buat Bu Wulan. Kalau misalnya memang masih kurang puas, bisa langsung Bu Wulan mungkin bertanya sama dokter Suke. Nah, mumpung belum ada yang bertanya, mungkin bisa dijelaskan sedikit dok. Ini misalnya lansia dengan positif COVID, jika isolasi mandiri. Ini kan di rumah berarti kan aktivitas pasti terbatas ya dok ya. Mungkin kalau misalnya ada lansia yang sudah bekerja, misalnya masih bekerja, kalau misalnya isoman di rumah kan mereka sangat terbatas untuk aktivitas. Nah, aktivitas seperti apa saja sih dok yang sebaiknya dilakukan oleh lansia? Seperti dokter tadi mungkin bilang supaya pikirannya nggak mumet, kemudian juga mungkin supaya juga kesehatannya nggak malah drop karena isoman di rumah itu dok gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan. Apa ya? Yang pertama kan aktivitas itu sebenarnya ada dua. Ada namanya aktivitas aktivitas sehari-hari, ada namanya aktivitas fisik ya, ada namanya latihan fisik. Beda kan? Aktivitas fisik biasa ya kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari yang biasa yang tidak terprogram, tidak terstruktur atau tidak diatur. Yang lagi satu adalah latihan fisik. Latihan fisik itu yang penting. Jadi maksud saya kita memang berolahraga dalam arti melakukan kegiatan-kegiatan yang sehingga badan kita bergerak dan mengeluarkan keringat. Ada beberapa tipe latihan fisik, ada sifatnya aerobik, kemudian ada sifatnya untuk kekuatan, ya. kekuatan otot, tahanan itu kan, barbel, karet, kita gini-gini kan. Kemudian ada namanya fleksibilitas ya, ada namanya latihan keseimbangan. Sebenarnya cara-cara gampang aja, mana sih yang disebut kira-kira aerobik? Aerobik itu ya jalan gini aerobik. Kemudian kalau kita latihan tahanan, misalnya kita angkat sederhana botol aqua yang besar gitu, kita kasih pasir, ya kita goyang-goyangin ya segini. Beban itu deh. Dengan atau kalau punya karet ban dalam yang sepeda itu yang bisa jadi kan udah latihan kakinya diikat tarik gini ya udah itu namanya latihan tahanan dan itu kita bisa arahkan ke berbagai arah supaya semua otot ini kita latih, semua otot yang ada dalam tubuh kita. Kemudian latihan flexibility itu latihan kelenturan. Misalnya kita berdiri, kita menjangkau bungkuk ke depan, ke belakang, ke samping. Ini kan ya kita biar lebih fleksibilitas kita bagus. Latihan keseimbangan, angkat satu kaki gini kan. Atau berjalan nanti lurus supaya ngikutin jalan lurus kaki kita. Seperti itulah, ada hal-hal yang bisa dikerjakan di rumah dengan baik, aerobik. Kemudian yang lagi satu tuh yang penting adalah latihan untuk nambah oksigen ya, khusus untuk COVID ya. Mungkin yang saya sarankan justru ini yang paling penting. Latihan nafas meditasi. Ya istilah meditasi atau pranayama atau ya apalah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, tapi yang penting itu
bagaimana kita menenangkan pikiran kita, tapi dalam arti juga melatih paru kita untuk berfungsi dan memiliki daya tahan lebih baik. Lanjut usia tuh cenderung dia bongkok gini, parunya tuh ketekan, nyempit. Padahal dia harus lebih banyak dibuka, ya. Dengan latihan nafas dibuka, dia rongga, maka pertukaran oksigen akan lebih baik. Jadi tarik nafas dalam dan pelan-pelan. Pertukaran oksigen menjadi lebih optimal. Kan banyak terjadi kalau bahkan ada penelitian bahwa pada yang gejala ringan pun kadang-kadang ternyata sudah berdampak ke paru, supaya proses penyembuhannya jadi lebih baik. Ya kurang lebih itu variasi, dan yang mana saja dikerjakan itu sangat boleh. Yang penting kadang kalau kita bingung tuh dituliskan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore pakai naik sepeda jam segini, sepeda statis, habis itu oke, angkat barbel jam segini, malamnya saya meditasi. Nah, kayak begitulah. Diatur jam, mau jam-jam berapa, jadwalnya, habis itu makan ini, sehingga kita yang isoman di rumah itu tidak bosan gitu loh, karena akan mengikuti jadwal. Oh, habis ini saya ngapain, oh, habis ini. Kalau kita sudah mulai pada bosan, jenuh tuh akhirnya habis waktunya kita ternyata hanya duduk di kursi saja. Iya, benar. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Kita jawab pertanyaan lagi ya dok ya. Ini ada pertanyaan. Jika ada orang tua dengan hipertensi dan riwayat stroke bergejala batuk, pilek, dan demam, kapan harus di-swab? Obat apa saja yang bisa diminum? Saat ini sedang minum obat hipertensi, aspirin, dan mecobalamin. Ini pasien hipertensi, dokter, lansia hipertensi. Oke, pasien hipertensi dan stroke ya. Ya, kalau batuk pilek ya memang kalau kondisi sekarang nih ya masa COVID ya, sebaiknya sih saran saya di swab saja ya. Tapi hal yang bisa dilakukan di rumah adalah paling tidak minum obat sederhana lah. Untuk obat panas, untuk obat batuk itu diminum dulu. Nanti dilihat panasnya. Kalau panasnya sudah lebih dari 2-3 hari, biasanya butuh antibiotik. Ya, butuh antibiotik. Kalau memang belum sempat ke dokter. Tapi kalau bisa ke dokter, sebaiknya ke dokter. Atau memanfaatkan telemedicine. Sekarang juga sudah ada banyak ya telemedicine yang sudah disediakan, di mana konsultasi bisa lewat foto, bisa dikirim, kadang-kadang tenggorokan pun difoto, kemudian konsultasikan, dok ini gimana dok, ini dok gimana panas saya sekian, dan lain sebagainya. Itu dokter bisa mengarahkan lewat telemedicine yang ada. Jadi lumayan sekarang sistem, saya sangat apresiasi dengan sistem telemedicine yang ada, karena semua sudah berkembang. Terus terang saya ikut gabung sekarang di Grab ya. Di Grab lumayan itu, menurut saya pasien juga bisa tertolong tuh, karena di Jakarta di mana tuh mereka banyak yang nggak dapat rumah sakit. Jadi saya minta kadang sampai fotonya, sampai dia ngirimin videonya, dia buka mulut, kotorannya dia foto semua, bla 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 bla, sampai masalah kesehatannya bisa kita kenalilah dengan baik, bisa kita identifikasi. Oh ini problemnya gini, oh ini problemnya gini. Segera begini, segera begini, segera begini. Nah, banyak itu dimanfaatkan saja, karena sekarang memang center-center pelayanan kesehatan lagi ya dalam tanda kutip crowded lah. Saya takut juga sebenarnya kalau lansianya dibawa ke kemana-mana ya. Jadi usahakan memang fasilitas kesehatannya itu sudah bisa membedakan dengan baik mana COVID, mana enggak, dan tempatnya tidak crowded, banyak, yakinkan, oke, datanglah silakan. Itu bisa dilakukan ya. Sederhana di rumah itu bisa dikerjakan, minum air putih, air hangat, jeruk nipis, itu adalah hal-hal sederhana yang bisa dilakukan, karena tidak semua pasien itu jadi berat ya, tidak semua. Jadi kadang-kadang penanganan di awal ini lebih bagus, lebih cepat, dan rasa optimisme kita untuk baik itu akan sangat membantu. Jadi obat tensi tetap dilanjutkan ya, sama dengan obat batuk pilek ya. Kalau memang panas, biasanya kita berikan antibiotik. Kalau tidak, kita tidak berikan antibiotik. Mungkin itu kunci pertanyaan. Baik. Mungkin kalau misalnya seperti dokter Suket tadi sampaikan, bahwa memang kalau misalnya ragu, memang harus silahkan langsung hubungi
fasilitas kesehatan yang terdekat ya dok ya, yang terjangkau, siapapun itu boleh, puskesmas ataupun dokter yang memang biasa merawat. Jadi memang kita mendapatkan informasi yang benar tentang kondisinya. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Saat ini ayah saya saturasinya 92 dan oksigen di puskesmas habis. Sementara masih diusahakan merujuk ke rumah sakit dan di rumah sakit diinformasikan sediaan oksigen juga menipis. Apakah ada tips untuk mengatasi hal ini, dokter? Dengan saturasi 92. Waduh, ini Sesak ya. agak berat ya. Ya ini memang kita sih mestinya lebih tahu lebih jauh lagi sejarahnya, riwayat penyakitnya apa saja dan lain sebagainya. Kalau ini mau difokuskan ke COVID, ya memang harusnya sih sudah mendapatkan perawatan ya, dirujuk ya, saturasi oksigen sudah turun ke 92. Kalau memang belum ada tempat, ya optimalkan yang tadi saya sampaikan, latihan nafas respirasi itu supaya karena kan paru-parunya infeksi, supaya yang masih belum berat kondisi parunya dia masih mampu untuk memasukkan oksigen dengan optimal, respirasi dalam ya, kemudian dipelankan pelan dan dikeluarin, karena kadang-kadang begini terlalu cepat, tapi memang harus fokus dan harus menenangkan diri. Semakin orang tua lansia kita itu panik, dia panik cemas itu nafasnya jadi semakin pendek. Maka nafas semakin pendek itu menjadi semakin banyak energi yang dihabiskan dan kesempatan pertukaran oksigen untuk menghirup oksigen itu menjadi semakin sempit. Jadi saturasi akan semakin menurun ya. Mungkin itu. Kemudian yang lainnya, kalau yang begini segera hubungi dokter ya, mungkin bisa untuk pengobatan yang bisa dikerjakan di rumah, obat-obat minum yang tadi seperti paracetamol, azitromisin, kemudian antivirus ini mungkin sudah dibutuhkan kalau saturasi oksigennya menurun, sudah dibutuhkan antivirus lebih awal supaya hasil lebih baik sambil menunggu tempat. Mungkin itu silakan dikoordinasikan bagaimana caranya nanti mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalaupun tidak mendapatkan rawat inap, minimal ada perawatan yang bisa dilakukan di rumah, baik menggunakan antivirus. Apakah perlu pemeriksaan D-dimer nanti kan bisa diperiksa di rumah juga D-dimernya. Apakah kalau tinggi nanti bisa dipertimbangkan apakah perlu mendapatkan antikoagulan atau kita memberikan asitosal dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan dalam perawatan kalaupun perawatannya di rumah. Karena terus terang kondisi ini sekarang banyak terjadi di Jakarta juga begini, jadi pasien yang sedang dan yang ringan itu semua di rumah dengan berbagai kondisi dan kendala yang terjadi dan akhirnya berupaya untuk mendapatkan obat-obatan apa yang ada di luar semampu dan sebisa, seoptimal yang bisa dilakukan. Jadi pahamilah kondisi ini, jangan panik karena kita mengerti, kita semua dalam kondisi stres, kita semua dalam kondisi memang hektik berat ya bekerja, banyak pasien, dokternya juga banyak yang harus dilayani dan lain sebagainya, tapi mari kita coba usahakan hal-hal yang bisa optimal yang bisa dilakukan dimanapun, baik di rumah, di layanan kesehatan primer, maupun di rumah sakit, tipe D, tipe C, tipe A, dan semuanya. Karena semuanya memang melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin dan seoptimal mungkin. Mungkin itu Dr. Rika, mudah-mudahan bisa membantu jawabannya. Iya, benar. Iya, terima kasih Dr. Suka atas penjelasannya. Memang kondisi saat memang lagi crowded ya dok ya. Jadi memang kalau bisa memang kita harus optimalkan kondisi kesehatan lansia ya, yang belum sakit cegah supaya tidak sakit, dan kemudian yang ringan supaya lekas sembuh, seperti itu ya dok ya, supaya karena akses ke pelayanan kesehatan juga susah sekarang di mana-mana. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bulan. Bapak saya selalu nafas terus menghirup uap air panas yang ditetesi minyak kayu putih. Mungkin karena minyak kayu putih beliau asli-asli dan banyak, jadi biar cepat habis. Boleh seperti itu dok? Air panas, air menghirup uap air. Kalau saya, ini pribadi ya, saya sangat setuju. Itu boleh. Ya, jangankan tanpa minyak kayu putih aja boleh kok. Itu bagus kok. Uap
air hangat aja kita hirup, dia akan melonggarkan, bahkan merangsang batuk. Kalau merangsang batuk jangan takut, itu justru akan, batuk itu adalah refleks untuk membersihkan saluran nafas kita. Justru saluran nafas kita akan bersih kalau kita batuk. Jadi kok merangsang batuk, ya nggak apa-apa, justru bagus kalau batuk kan dia keluar batuknya, jadi paru-parunya dan saluran nafasnya menjadi bersih setelahnya. Setelah kita batuk kan selesai masalahnya, tidak akan ada masalah lagi yang berikutnya. Bagus, saya setuju. Ini saya aja sekarang nih sedang menghirup minyak kayu putih nih. Di sebelahnya ada. Boleh Bu Ulan, boleh. Baik, ini ada pertanyaan lagi Dok. Sambil ini ya, waktunya juga sudah ini, kita jawab yang terakhir ini Dok. Ibu saya demam 2 hari yang lalu, ada komorbid anemia post transfusi seminggu yang lalu. Saat ini saturasi 73 dengan proning naik sampai 80. Belum PCR. Sebaiknya bagaimana ya, Dok? Terima kasih. Oke. Kalau demam di era sekarang ya memang swab ya menurut saya ya. Kalau demam di era sekarang, kalau ingin kita tahu lebih pasti ya memang swab jawabannya. Kemudian segera diatasi aneminya, kemudian karena ada anemi maka saturasi menjadi lebih sulit ya kita menghitung, justru perubahannya yang akan kita lihat. Apakah Halo, Dok. Suaranya terputus. Kalaupun tidak dilakukan swab, ya berlakukanlah sebagai COVID maksud saya. Kalau demam, berlakukanlah sebagai COVID di rumah. Ya, diisolasikan di rumah secara mandiri, kontak dan lain sebagainya, supaya menghindari adanya penularan yang tidak kita inginkan. Ya, sampai akhirnya lebih dari 10 hari, kemudian atau kalau biasanya kita tidak, atau kalau dengan gejala maka bebas minimal 3 hari bebas gejala, itu bisa dikatakan sudah bebas dari isomannya. Mungkin itu mudah-mudahan bisa membantu ya. Ini kayaknya tidak banyak juga yang bisa kita sampaikan karena kita ingin tahu sih lebih jauh sebenarnya apa yang terjadi kondisinya. Sebaiknya di swab sih menurut saya. Iya. Baik, karena sekarang memang di musim saat ini kalau ada demam, batuk, pilek itu memang kita ini ya Dok ya, refer untuk pemeriksaan swab seperti itu untuk ya, karena kan kita harus galakkan 3T itu, kita harus galakkan ya, harus tracing testing ya, kita sebisa mungkin asal dicurigai kita swab, kontak aja di swab, apalagi ada gejala kan kita periksa aja lah untuk memastikan lagi supaya kita yakin bahwa kita sudah dalam kondisi aman apa tidak. Karena di swab saja belum menyingkirkan. Coba kita bayangkan kalau hasilnya negatif gitu, sudah pasti belum tentu juga kan, itu hanya ya 70% lah. Karena kan banyak lagi ternyata besoknya kok positif ya. Iya, ya bisa, itu memang bisa begitu. Memang bisa itu. Memang itulah yang menjadi tantangan kita dari COVID sekarang ini. Bahkan ada juga yang menarik yang ingin saya sampaikan, ada yang periksa 2 kali nih. Sekarang positif, besoknya nggak percaya dia periksa lagi jadi negatif. Yang mana kita percaya terus? Apa ini mau negatif? Enggak, yang positif lah. Tujuannya periksa 2 kali adalah mencari positif sebenarnya, bukan mencari negatif. Itu yang mesti dipahami, karena kalau negatif, iya ini sama dengan istilah kita memancing ikan. Kalau kita naik mancing gitu, kalau nggak dapat ikan kan bukan berarti nggak ada ikan di kolam. Tapi kalau kita dapat ikan kan pasti ada ikan di kolam. Ya itulah swab yang kita lakukan tuh sebenarnya seperti itu. Jadi jangan langsung kita percaya begitu negatif besoknya langsung jadi negatif pasiennya. Ya menurut saya nggak bisa. Kecuali dalam periode yang berikutnya. Kan bahkan dulu kalau negatif sendiri kita harus juga ngulang 2 kali negatif baru kita anggap negatif, karena memang bisa tidak ketemu seperti yang saya sampaikan. Ya, ini ingin saya sampaikan supaya pemahaman tentang swab dan positif dan negatif dan kenapa kita harus melakukan itu supaya dipahami bersama.
Mungkin itu mereka. Baik, dokter, terima kasih banyak. Dokter, karena waktunya juga sudah habis ya, tepat jam 12:01. Dan lumayan juga tadi informasinya banyak juga yang ditanyakan teman-teman semua. Jadi banyak sekali informasi juga yang dapat kita dapatkan ya pada siang hari ini terkait dengan lansia yang mengalami isolasi mandiri. Dan nanti mungkin minggu depan ya dok ya, kalau misalnya ada lagi sesi lansia, ada yang masih ingin bertanya silahkan. Nanti hari Senin depan Dokter Suke akan hadir lagi di sesi telekonseling di Telekodina jam 11 sampai jam 12 WITA. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan sampaikan nanti langsung kepada Dokter Susila. Dokter Suke maksud saya. Dok, baik dokter, selamat siang. Terima kasih banyak dokter atas infonya. Juga buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Semoga informasi ini tentu saja bisa bermanfaat buat kita semua ya dok ya. Buat keluarga, buat teman-teman semua, silahkan di-share info ini ke seluruh teman kerabat. Jadi memang ada ini tindak lanjut lagi. Jadi infonya bisa bersambung seperti itu. Dan terima kasih banyak saya sampaikan. Sampai jumpa di telekonseling Telekodina. Tetap sehat, tetap bahagia.